Awalnya taunya bakat ini dari kapan? DTK taunya. Karena kemarin tuh guru aku bilang, suara kamu bagus gitu. Oh gitu. Kalau Nazila sendiri dalam waktu dekat ini sebenarnya apa sih goalnya gitu? Aku pengen banget jadi diva internasional sih Kak. Nama Nazila itu dikenal di banyak orang, itu dulu sih. Kalau arti orang tua menurut Nazila seperti apa? Nazila sendiri gak bakal bisa jadi kayak gini sih Kak, apalagi penyanyi kayak sekarang. Mungkin ada lagu khusus untuk orang tua nggak? Mata mereka diriku selalu ditimpa. Pemirsa, menjadi seorang penyanyi bukanlah hal yang mudah, tidak hanya bermain dengan nada, namun membutuhkan perasaan yang mendalam hingga sampai kepada penikmatnya. Ada sosok penyanyi muda bertalenta yang masih duduk di bangku sekolah dan baru saja merilis single terbarunya. Penasaran siapa kira-kira? Saksikan kisah selengkapnya bersama saya Vidi di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Nazila Amanta Ferisbi Kailila Galbi adalah seorang penyanyi muda berbakat asal Jember, Jawa Timur. Saat ini, ia bersekolah di SMA Negeri 2 Jember dan aktif dalam berbagai kegiatan musik. Nazila meraih juara 2 dalam kejuaraan lomba solo vokal tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada bulan Januari 2025. Pada Februari 2025, ia merilis single pertamanya yang berjudul Terluka Karenamu yang ditulis oleh Gani Al-Farizi. Lagu ini telah tersedia di berbagai platform musik digital. Dengan bakat dan dedikasinya, Nazila Amanta terus berusaha mengembangkan karir musiknya dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Jember. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Hanya di podcast Sudut Pandang. Baik pemirsa, dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita di podcast Sudut Pandang kali ini. Di episode kali ini, yakni kita hadirkan seorang penyanyi muda berbakat, yakni yang masih duduk di bangku SMA. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak. Apa kabar adik hari ini? Baik. Baik ya, luar biasa banget ya. Congratulations untuk single terbarunya ya. Terluka Karenamu. Nah, kali ini sudah kita hadirkan. Biasanya akrab panggilannya adalah Nazila Amanta ya. Nazila, oke. Nazila, kalau berbicara mengenai bakat nih, bakat itu sebenarnya muncul dari kapan? Sebenarnya udah lama sih Kak. Dari kecil juga udah ada. Karena kan mama penyanyi toh. Mama penyanyi. Oke. Papa juga gitaris. Jadi memang keluarga seni ya. Iya. Luar biasa sekali. Berarti kalau di rumah rame ya. Banget. Di rumah rame karena mama penyanyi, kemudian papa gitaris, turunlah ke Nazila seperti itu. Awalnya taunya bakat ini dari kapan? Ya benar-benar ternyata aku bisa nyanyi dan kemudian ikut kompetisi seperti itu. Sebenarnya kalau bakat bisa nyanyi itu dari TK Kak. Dari TK taunya. Karena kemarin tuh guru aku bilang, suara kamu bagus gitu. Oh gitu. Yang ada dari situ ada ini ya, percaya diri. Iya, tapi Kak itu ada vakumnya Kak, lama banget sebenarnya. Kenapa? Dari TK itu aku kayaknya pernah lomba sekitar sekali 2 kali, ya kan. SD mungkin pernah, tapi bisa dihitung jari lah intinya. Itu aku vakum sampai SMP kelas 2. Baru di situ benar-benar aktif Kak, dinyanyinya di lombanya dan segalanya juga. Yang nyanyi-nyanyi itu dari SMP kelas 2 Kak. Dari SMP kelas 2. Iya. Kenapa vakum begitu lama? Tapi di rumah tetap kayak latihan atau nyanyi-nyanyi? Iya gitu. Sebenarnya nyanyi-nyanyi gabut gitu kan. Tapi vakum karena mungkin belum pede aja kali ya Kak. Belum gitu. pede. Kemudian akhirnya SMP kelas 2 itu siapa yang menemukan bakat dari Nazila? Diri aku sendiri. Otodidak ya. Iya. Otodidak. Kemudian didukung juga, disupport oleh orang tua. Iya, seperti benar. itu. Nazila, seberapa besar arti bernyanyi buat kamu? Kalau buat aku besar banget ya Kak. Besar sekali. Malah kalau misalkan nggak ada nyanyi, nggak ada musik pun kayak bener-bener
ngapain ya, hidup aku ngapain ya gitu. Jadi nyanyi itu menurut aku sebuah arti kehidupan yang sangat besar. Yang sangat besar sekali ya. Kalau berbicara mengenai bernyanyi, lomba apa aja yang sudah diikuti dan juara apa aja yang udah diraih oleh Nazila? Banyak sih ya Kak ya. Mungkin dari kelas 2 SMP sendiri itu sekitar 1,5 tahun itu aku sudah meraih banyaknya 60 piala dalam 1,5 tahun itu. Wow. Dan juga untuk akhir-akhir ini aku juga mewakili Jember di ajang nasional di Collaboration Talent Hunt itu di Yogyakarta. Jadi 12 besar mewakili Jember se-Java Nusra. Luar biasa sekali ya. Bangga nggak sih dengan diri sendiri? Kan boleh ya, karena memang itu adalah pencapaian yang begitu luar biasa dan itu tidak semua orang miliki dengan talenta itu. Bangga dan bersyukur banget sih. Bersyukur banget karena ya. Apalagi dengan support orang tua yang benar-benar top banget, itu aku udah bangga dengan diri sendiri, juga bersyukur sekali, bersyukur banget. Bersyukur karena orang tua juga support. Benar. Kalau arti orang tua menurut Nazila seperti apa? Untuk Nazila sendiri, apalagi untuk papa dan mama ya, orang tua Nazila sendiri itu sangat besar banget ya. Apalagi mungkin ini lebih ke kayak langka sih menemukan orang tua kayak ayah dan bunda ini. Supportnya karena 100% supportnya tuh benar-benar 100% dalam segi materi dan juga yang lain-lain itu benar-benar 100%. Mungkin bisa lebih deh Kak, mungkin 1000% mungkin ya. Karena dari kuliah dari teman-temanku sendiri mungkin ada orang tuanya itu yang kadang nggak mendukung hobi anaknya kayak gitu. Sedangkan Nazila sendiri dengan nyanyi ini pun benar-benar didukung Kak. Mungkin sampai sekolah pun itu bisa dikalahkan dengan nyanyinya ini gitu. Jadi benar-benar wah alhamdulillah banget ya aku punya orang tua kayak gini gitu. Oke, ada ini nggak sih, Nazila kan menjadi seorang penyanyi, ada lagu khusus untuk orang tua nggak? Mungkin kalau misalnya orang tua kayaknya nonton ya di sini. Nah, ada lagu spesial nggak buat orang tua yang bisa dinyanyikan? Dikit aja, mungkin refnya. Karena orang tua dan Nazila ini kan luar biasa sekali ya untuk support anaknya. Ini mungkin juga bagi pemirsa YouTube RRI Jember, bagi yang di luar sana yang sudah menjadi orang tua, ini mungkin bisa dicontoh ya, sehingga nantinya anak-anak yang anak kita nantinya bisa menjadi lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi ketika kita memiliki hobi ataupun passion, yang dimana passion itu bisa ternyata ketika didukung oleh orang sekitar, orang-orang hebat sekitar yang memiliki makna yang begitu luar biasa dalam hidup kita, yang akhirnya itu menjadi sebuah kekuatan yang begitu luar biasa. Ada satu lagu? Ada sih Kak. Oke, mungkin coba yang refnya aku lebih familiar tuh lagu Bunda itu Kak. Jadi, coba nyanyi menggunakan hati, mengingat perjuangan seorang orang tua yang hebat untuk Nazila. Kata mereka diriku selalu ditimpa, kata mereka diriku selalu ditimpa. Oh Bunda, dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Luar biasa sekali, begitu mendalam ya arti orang tua buat sih, Kak. Nazila. Kalau misalnya tidak ada orang tua, bagaimana kehidupan dari Nazila? Mungkin Nazila sendiri nggak bakal bisa jadi kayak gini sih Kak, apalagi penyanyi kayak sekarang. Mungkin jadi anak sekolahan seperti biasanya. Seperti itu ya, Nazila. Usia berapa sekarang? 16, baru aja 16 tahun. Ya. Masih SMA kelas 1, sudah segudang prestasi yang diraih oleh Nazila. Kemudian punya single ya. Itu nyangka nggak sampai di titik ini saat ini gitu? Pastinya nggak nyangka ya Kak, apalagi dengan perjuanganku juga dan orang tua juga yang dari lomba-lomba itu sendiri yang mengejar terus sampai banyaknya piala itu, dan juga sampai single ini sendiri pastinya nggak nyangka dong Kak. Jelas-jelas nggak nyangka banget gitu. Apalagi singlenya ini sendiri sudah lumayan banyak lah yang
Nonton, tahu ya ya tahu banyak seperti yang itu. mm-mm, Dan itu adalah sebuah karya ya, yang benar. nantinya akan menjadi suatu kenangan yang begitu luar biasa, entah itu sampai kapanpun. Bahwasanya Nazila berkarya untuk semuanya seperti itu. Nazila, ketika kita udah berbicara mengenai karya, kemudian juga prestasi dari Nazila yang begitu luar biasa, sebenarnya cita-cita dari Nazila tuh apa sih? Pastinya aku pengen dari bakat nyanyi sendiri ya Kak. Aku Mm-mm. pengen banget jadi diva internasional sih Kak. Diva Jadi International. pastinya dikenal dari mancanegara dong pastinya. Mm-mm. Apalagi namanya aja udah diva kayak Betul. gitu. Kalau biasa dibilang kiblat ya, ataupun Iya. penyanyi yang paling difavoritin siapa? Kalau aku Salma Salsabila. Salma Salsabila. Iya. Kenapa? Karena menurut aku dia dan aku itu benar-benar Apa sama-sama Sama. berhijab gitu? sama sih Kak. Menurut aku benar-benar sama dan bahkan ulang tahun kita pun sama. Oh, jadi mungkin bisa dibilang Iya. kayak satu karakter. Iya, dengan Kayak apa ketika yang dia kamu, karakter aku cocok gitu Kak. ketika kamu nonton YouTube-nya kayak kamu sendiri gitu. Iya, benar. Dengan kepribadiannya mungkin ya seperti itu. Oke, berarti kiblatnya memang Salma Salsabila ya, Indonesian Idol seperti itu. Untuk Nazila, hobi kalau selain nyanyi apa? Wah ini ya, aku agak bingung nih. Memang Mungkin dengerin musik Kak, sama ya udah sebenarnya ya. sih. Jadi memang all about iya, musik gitu ya. Iya. Semuanya tentang musik, nyanyi seperti itu. Kalau alat musik apa yang bisa ini si Nazila? Mungkin kalau sekarang masih belum bisa sih Kak. Cuman kalau pastinya aku bakal mau mempelajari mungkin piano sih, keyboard gitu. Piano, keyboard Iya. ya. Papa kan gitaris, kenapa nggak belajar gitar? Sebenarnya mau sih Kak, cuman kalau gitar itu agak menyakitkan di tangan. Gitu Kak. Oke, jadi lebih ke keyboard nantinya ya, Iya. seperti itu. Kalau dari cita-cita, seorang Nazila pengen menjadi seorang diva ya. Kalau sekolah gimana? Keteteran nggak? Karena kan sering ikut lomba dan bahkan setahun pun bisa meraih tadi 60 piala ya, seperti itu kurang lebih. Untuk sekolah sih akhir-akhir ini aman ya Kak. Mungkin Sekolah ada support juga ya. Iya, sekolahnya lumayan support juga. Mungkin sebelumnya sih lumayan enggak ya, tapi yang kali ini itu benar-benar support dan aku memilih sekolah yang benar. Sekolah yang benar-benar ekspektasiku itu benar-benar bisa dibawa oleh sekolah juga. Dan untuk masalah nilai, masalah pelajaran sendiri sebenarnya lumayan tidak keteteran sih Kak. Karena untuk tugasnya sendiri mungkin karena sekarang kurikulum merdeka ya Kak. Jadi untuk PR-nya sendiri mungkin tidak terlalu banyak dan juga Nazila sendiri didukung oleh bimbel juga. Bimbel mata pelajaran, jadi lumayan tidak keteteran Jadi tidak Kak. keteteran ya. Benar-benar. Jadi meskipun berkarya, ini mungkin juga inspirasi ataupun motivasi juga bagi pemirsa, di mana meskipun kita berkarya, apalagi masih dalam bangku sekolah, kuliah, tetap harus menjalankan apa kewajibannya seperti itu ya, sehingga karir jalan, kemudian juga untuk sekolah pun juga jalan seperti itu. Nazila, kalau berbicara mengenai single terbaru ini judulnya apa? Terluka Karenamu. Terluka Karenamu. Ini menceritakan tentang apa? Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya bersama dengan orang lain, tetapi dia tuh tetap ingin bersama kekasihnya itu, walau menyakitkan. Walau gitu, menyakitkan Kak. ya. Dalam banget. Kenapa memilih kalau dari sang pencipta sendiri, dari Gani ya. Kalau dari sang pencipta sendiri itu memang lagu ini khusus untuk Nazila atau Nazila request aku lagunya yang seperti ini dong gitu. Kalau untuk requestnya sih enggak sih Kak. Jadi sebelumnya aku tuh malah ada lagu yang bukan ini sebenarnya lagunya Kak. Iya, tetapi malah jadi lagu ini tuh FYI ya teman-teman, ini tuh diciptainnya oleh Kak Gani ini 16 tahun yang lalu. Jadi sama kayak umur aku pas Kak Gani ini umur 15 atau enggak 16. Dan dia tuh mesti bilangnya gini, wah lagu itu emang mencari penyanyinya gitu Kak. Jadi pas dia dengerin lagu yang dia ciptain itu, dia kayak gini, wah kayaknya lagu ini lebih cocok deh. Jadinya ganti Kak laguku kayak gitu. Sebelumnya sebenarnya berarti awalnya lagu ini adalah rilis kembali gitu. Enggak ngerilis kembali Kak. Jadi dia tuh nyiptain lirik, tapi belum ada yang make. Tapi belum ada yang make. Benar-benar gitu. belum ada yang make. Oh gitu. Iya, dan kebetulan wah cocok nih sama aku dan juga dengan karakter. Iya, karakter dengan umurnya Kak Gani juga waktu menciptakan itu cocok. Jadi pembawaannya juga bisa
ya cocok lah Kak di lagunya itu kayak Oke, gitu. nah akhirnya si Nazela menjadi penyanyi dari lagu Terluka Karenamu Iya. itu, seperti itu. Dengan kisah yang begitu mendalam, Nazela bisa menjiwai. Dalam artian apakah sudah melalui itu? Karena kan kalau misalnya kita pengen masuk ke dalam lagu, ini kan agak susah ya. Iya, gitu, benar-benar agak Jadi susah. kita harus bisa mengalami yang akhirnya kita bisa menjadi nyawa di dalam lagu itu. Gitu. Sebenarnya untuk mengalaminya sendiri belum ya, karena ya mungkin kalau pas masa-masa SMA itu masih masa-masa PDKT-an, HTS-an gitu ya. Betul. Jadi masih belum ada yang kayak gitu-gitu sih Terlukanya Kak. saat kuliah nanti. gitu. Masih lama ya. Oh, masih lama. Iya, dan untuk menjiwai lagu ini sendiri mungkin lebih dari voice directornya dan juga produsernya juga Kak, yang kayak kamu harus bisa kayak gini, Begini, harus kayak begini, gini. begini, gitu. Ya, dan itu Nazila sendiri yang kayak langsung dari jiwaku sendiri, mungkin dari awal ya Kak, emang aku tuh sebenarnya penyanyi pop Kak. Jadi benar-benar kalau di lagu yang mellow itu benar-benar cocok kayak gitu. Jadi sedihnya tuh dapat akhirnya di lagu Dapat, ini. ya. Benar. Kalau Nazila sendiri, kalau genre tadi apa? Pop. Pop, iya. Mungkin kalau sekarang pop yang agak jazzy Kak, agak jazz gitu. Kayak lagunya siapa nih? Sama. No, Salma. Oh iya Salma. bener ya, Bener, pop dia jazz, kan jazz pop gitu jazz ya. gitu. Betul, oke. Jadi makanya tadi kiblatnya ke Salma juga ya, seperti itu. Kalau dari orang tua itu gimana untuk pressure-nya kepada Nazela? Harus bagaimana sebagainya gitu. Sebenarnya kalau pressure-nya sendiri itu bisa diomong wajar sih Kak, karena dia mungkin yang pertama dari attitude pasti kan, Iya, yang benar. kedua dari pressure untuk menjaga makan, menjaga pita suara gitu, mungkin itu aja sih Kak. Kalau dari pressure lainnya mungkin enggak sih, kayaknya enggak ada, karena emang benar-benar mensupport banget Kak. Jadi bukan yang kayak harus gini enggak. Kalau masalah pressure-nya sendiri mungkin itu malah keluar dari Nazila sendiri Kak, karena Nazila agak punya ambisi yang agak gede gitu, jadi nggak mau kalah ya apa gitu. Tapi pernah nggak dalam perlombaan, kan pastinya ada yang menang ada yang kalah nih ya ketika kompetisi. Pernah nggak kalah atau misalnya di juara 2, 3 nggak 1, tapi kayaknya gue bisa deh gitu. Ya pastinya pernah dong Kak, apalagi dengan itu kan dari faktor di eksternal dan internal juga banyak ya. Betul. Mungkin kalau misalkan dulu ya awal-awal itu masih belapang dada kayak gitu Kak. Jadi mungkin aku kurangnya di sini seperti itu. Oh mungkin biasanya kan ada videonya Kak, itu mesti Betul. didengerin lagi kayak ini apalagi bagian ini sekarang kan agak kayak fals rata-rata nih. YouTube atau gimana Iya gitu ya. iya, jadi kan Fals kan ini juara 1 agak gitu fals. kan. Iya kayak gitu, mungkin kalau misalkan juara 3 nih contoh, oh ya nggak apa-apa, mungkin oh iya ini Ternyata ada falesnya. aku fals Ya gitu. ternyata ini ada apanya kayak gitu. Lepas, Tapi untuk gitu. sekarang yang dengan aku lumayan pede ya untuk menyatakan bahwa kualitasku yang sekarang ini sudah jauh berbeda dengan yang awal-awal. Ya kan, jadi untuk masalah juara 3, juara 2 sendiri itu aku yakin pasti ada faktor eksternal seperti itu. Kalau aku sendiri ya Kak, karena dengan kualitas sendiri dan juga udah ada pembanding dari videoku sendiri dengan yang lain-lain itu bisa dibilang PD lebih bagus kayak gitu maksudnya Kak. Betul Ya. ya. Tapi tetap belajar selalu ya. Benar. Karena tidak ada ilmu yang stuck di situ. Benar, gitu karena kan. semakin kita besar kita harus semakin belajar lebih banyak, Lebih bukan banyak malah lagi. berhenti belajar. Betul, Iya. pengalaman juga yang berbicara nantinya seperti itu. Benar. Tapi kalau Nazila sendiri dalam waktu dekat ini sebenarnya apa sih goalnya gitu? Dalam waktu dekat ini pastinya Nazila pengen terkenal. Itu dulu sih Kak. Nazila pengen nama Nazila itu dikenal di banyak orang. Itu dulu sih. Kayak Dikenal gitu banyak aja. Iya, orang benar-benar. ya. Oke, jadi ini adalah seorang Nazela gitu kan, dengan singlenya apalagi ya, dengan Iya. singlenya Terluka Karenamu. Untuk di dunia musik nih ya, ini ntar lagi kan kalau misalnya udah lulus SMA mau kemana gitu? Apakah mau menekuni dunia musik yang nantinya akan meninggalkan Jember dan lain sebagainya karena pengen lebih luas lagi seperti itu? Kalau untuk Nazila sendiri pastinya kan dengan bakat Nazila yang nyanyi ini, Nazila pengen banget masuk di jurusan seni di ISI di Jogja itu Kak. Ya sama lagi kayak Salma dong ya. Tapi untuk dari orang tua sendiri mungkin kalau misalnya orang tua request juga di bidangnya lain, kalau Nazila sendiri oke-oke aja sih Kak sebenarnya. Yang penting nyanyi gitu, maksudnya gitu Kak. Sebenarnya untuk jurusan sendiri Nazila pinginnya nih di nyanyi. Tetapi kalau misalkan orang tua misal kayaknya ini aja deh Kak kayak gitu,
Oh ya nggak apa-apa, tapi yang penting Nazila di sisi lain tetap bernyanyi kayak gitu aja sih Kak kalau aku. Simpelnya tetap bernyanyi itu sih Kak. Simpelnya adalah tetap Bernyanyi. nyanyi ya kan. Oke, Nazila, dengan single ini tujuannya Nazila apa dengan single terbaru ini, yaitu Terluka Karenamu yang nantinya akan boom dan sebagainya. Kemudian apakah nggak terlalu cepat untuk mengeluarkan single dan lain sebagainya seperti itu? Sebenarnya kalau tujuan dari lagu ini sendiri ya Kak, yang pasti itu tadi Kak, dari tujuanku yang awal untuk memperkenalkan siapa sih Nazila ini, dia tuh dari mana juga sih. Intinya orang-orang tuh biar penasaran gitu loh Kak, dengan apalagi pastinya Nazila ini bakal ada project untuk single kedua kan kayak gitu toh. Betul. Pasti ada album juga, jadi pastinya itu adalah awal-awal dari tujuanku ini untuk memperkenalkan Nazila di dunia luar kayak gitu sih Kak. Oke, Benar, ya. untuk nge-branding ya, Iya bahasanya benar. Nazila Amanta seperti itu. Ya setelah itu baru nantinya akan ada langkah-langkah lagi yang tetap akan terus membuat nama Nazila itu tetap ada seperti itu. Oke, Nazila, kalau lagu favorit Nazila apa? Dari waduh ini Salma terus nggak sih yang disebut? Nggak Tapi apa-apa. namanya idola Tadi ya pengen kan? Diva International, berarti ada lagu internasional Oke, yang oke. ini difavoritin atau Oh yang iya Kak, mungkin itu selain kan Salma kali ya. challenging banget gitu loh. Jadi nggak semua penyanyi itu bisa nyanyi itu gitu. Mungkin aku dari Celine Dion sih Kak. Celine Dion. Iya. Yang Mungkin apa kalau nih? dari Indonesia kan Salma. Kalau dari luar aku Celine Dion Celine sih. Dion. Kalau Iya. lagu dari single dari Celine Dion yang disuka, To Love You More. coba. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Ya gitu. Yeay, luar biasa banget ya. Oke, kalau Indonesia, tapi lagu yang benar-benar bisa capai. Sebenarnya tahu suaranya Nazila ini ke suara apa sih? Kalau suaraku sendiri emang dari genrenya. Yang memang benar-benar penyanyi gold gitu, maksudnya kayak yang benar-benar technical banget, atau easy listening. Nah itu kan beda-beda gitu. Iya, beda. Atau yang benar-benar ya udah kita nyanyi dengan hati, atau ada yang penyanyi yang ya udah dengan nyanyi ngalir kayak misalnya kayak Marian Jola. Iya. Nah seperti itu. Nah kalau dari Nazila sendiri seperti apa? Jadi untuk dari suaraku sendiri ini emang dibuat untuk lebih ke teknik yang kompleks sih Kak. Teknik yang kompleks dan juga dari perasaannya juga, dari feelingnya juga Kak. Dari feeling. Jadi perasaan yang mendalam dan juga lebih ke mungkin emosi kali ya, dari emosinya yang terkeluarkan. Akhirnya dari emosi sendiri tuh keluarlah banyak teknik ini. Makanya tekniknya kompleks Kak untuk lagu-laguku sendiri. Ada lagu yang bisa membuktikan itu enggak? Ada sih Kak. Coba. Ini Ini dengan duduk ya, karena memang bernyanyi dengan teknik dan juga duduk itu tidak mudah seperti itu ya. Oke, silakan Nazila, lagu apa nih kira-kira? Kalau sekarang aku ingetnya lagi itu lagunya masih ada itu dari Ahmad Dhani, tapi ini versinya Salma. Boleh. Itu menurut aku masuk banget di aku. Boleh. Jadi kayak gini. Oh, haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan takkan ku lepas dirimu? Agar tiada pernah ada kata berpisah. Wow. Jadi benar-benar aku benar-benar banget kamu banget ya. Iya. Dari situ kita mengeluarkan teknik dan juga deep gitu ya. Jadi perasaannya Iya. luar biasa banget di situ. Nah, Nazila, ada nggak tantangan tersendiri yang selama ini Nazila hadapin gitu? Untuk tantangan menurut aku yang paling susah ya Kak, adalah dengan mempertahankan imun tubuhku Kak. Itu susah banget Kak, benar-benar susah banget karena bisa dibilang juga menjaga pita suara ya Kak. Karena dengan itu pun banyak sekali godaan juga Kak, kayak dari godaan makanan, apalagi makanan sekarang yang banyak banget beragam ya. Itu juga benar-benar susah, dan juga imun tubuh juga Kak. Karena kan kegiatannya juga banyak ya Kak, sekolah Betul. sampai sore. Sekolah sampai sore, belum masih latihan. kegiatan yang lain. Iya benar. Belum. Masih belum yang lain-lain juga. Itu susah banget untuk menjaga imun tubuh Kak. Karena itu juga harus contoh kayak olahraga itu aku harus setiap hari, benar-benar setiap hari Kak. Pagi itu aku lari dulu baru aku siap-siap untuk sekolah kayak gitu Kak. Jadi benar-benar harus setiap hari.
Oke, untuk menjaga imun tadi ya, Benar. seperti itu. Kalau ada nggak kegiatan ataupun ada hal lucu ataupun unik saat berkompetisi atau saat kamu manggung? Mungkin ini lebih dibilang kayak agak lucu juga, agak kocak juga ya Kak. Jadi ini pas banget yang di Jogja Kak. Jadi di Jogja itu mungkin karena aku belum pernah lomba di tempat-tempat yang jauh ya. Karena kan Jogja itu paling jauh kalau aku. Paling jauh ya. Jadi di situ tuh bener-bener panggungnya tuh gede banget, ya kan? Jurinya luar biasa dari ibu kota, ya kan? Dan di penglihatanku itu bukan penonton Kak, bukan. Jadi panggungnya udah besar dan di depan tuh bukan penonton yang kulihat. Yang kulihat hanya lampu sorot aja. Lampu sorot aja, iya Kak. Ya karena benar-benar lampu sorotnya tuh pas ke mata. Iya, jadi benar-benar jurinya nggak kelihatan, penontonnya nggak kelihatan, cuma lampu sorot. Dan kocaknya adalah di situ aku grogi, benar-benar grogi. Padahal di ajang yang kayak wow gede banget. Dan itu sudah ditunggu-tunggu. Iya gitu. benar Kak, di situ aku grogi dan bahkan aku tuh tidak bisa bergerak dengan bebas Kak. Bahkan dengan bajuku yang udah bisa dibilang itu baju desainer dan benar-benar dirancang untuk gerak banyak, itu aku nggak gerak Kak. Ada di tanganku tuh, di tangan yang kanan tuh benar-benar kayak gini doang, megangin bajunya, nggak gerak-gerak. Dan itu pas ku tonton di videoku, kenapa jadi gini ya? Ini kayak aneh gitu. Kayak bukan Nazila Iya, banget bahkan gitu ya. feeling nyanyinya tuh nggak ada Kak. Itu sih lumayan kayak, ya kenapa gini sih gitu akhirnya. Dan akhirnya ya udah sih nggak apa-apa. Dan akhirnya Pengalaman. Betul, pengalaman ya, karena memang pengalaman sangat berharga sekali. Iya. Seperti itu. Kita jago di sini, kita harus explore lagi di mana di tingkat nasional sehingga nantinya bisa melihat oh ternyata di situ mental juga dibutuhkan. Seperti benar. itu, mental dibutuhkan yang akhirnya bisa membuat kita lebih bisa tinggi lagi ya, bisa survive lagi seperti itu. Oke, kalau manggung, nah kalau pengalaman manggung ini yang paling jauh di mana? Selain di Jogja ya tadi ya, kan itu adalah kompetisi ya. Iya. Mungkin kalau manggung sendiri sebenarnya kayak belum pernah sih Kak aku. Belum pernah karena Nazila sendiri emang dari awalnya kan emang festival ya, dari Festival, lomba-lomba betul. sendiri. Iya, untuk manggung sendiri Karena mungkin masih SMA juga iya, ya gitu. belum aku Kak kalau untuk manggung-manggung. Oke, jadi lebih ke festival singer Iya, ya. benar seperti itu. benar. Kompetisi dan kompetisi. Ada tips sendiri nggak untuk sebelum berkompetisi? Nah, kan Nazila juga juaranya banyak meraih juara seperti itu. Ada Untuk tips nggak? sendiri itu yang pertama pasti itu tadi Kak, olahraga. Jaga imun ya. Iya, jaga imun itu banget, harus fit badannya. Dan yang kedua adalah makan kencur. Oh, makan kencur. Iya. Itu pengaruh banget ya. Kalau dia aku pengaruh banget Kak. Karena itu memanaskan pita suara Kak. Jadi pita suara tuh lebih Itu longgar. Makan kencur setiap hari. Setiap hari Kak. Karena kita kan nggak tahu ya makanan yang kita makan tuh Apa, mengandung gitu. apa Iya, gitu. bahkan makanan yang dibuat oleh mama sendiri pun itu bahkan belum tahu nih apa faktornya untuk pita suara. Jadi perlu setiap hari. Kalau makannya 3 kali ya berarti 3 kali makan kencurnya satu hari itu gitu. Itu treatment dari orang tua atau memang dari Nazilanya sendiri? Dari orang tua juga, dari Nazila sendiri juga. Karena kan mama sendiri penyanyi itu. Apa karena aku nggak pernah makan kencur ya, jadi nggak enaknya soalnya. Oke. Mungkin boleh dicoba. Boleh dulu, Kak. dicoba Iya. ya makan kencur. Tapi emang rasanya nggak enak sih. Oh gitu. Rasanya nggak enak tapi tetap harus kumakan. Harus ya. Iya. Oke. Karena udah pengalaman Kak, pas nggak makan kencur tuh kayak gimana, udah pengalaman. Pernah nggak suara hilang ketika kompetisi? Nggak hilang sih Kak, pas nyanyi itu mungkin kecekluk. Itu karena lagunya kan susah ya. Hmm. Itu kecekluk dan itu gara-gara nggak makan kencur. Itu kayak gitu Kak. Oh serius Iya, ya? jadi faktornya kan kalau misal aduh kecekluk nih, ini gara-gara apa sih gitu. Oh, mungkin gara-gara aku gak makan kencur nih kayaknya, kayak gitu Kak. Oke. Gara-gara nggak makan kencur yang akhirnya berpengaruh sekali dengan suara ya. Ini baru tahu juga ya. Ternyata kencur sebegitu besarnya manfaatnya bagi penyanyi-penyanyi seperti itu ya. Iya. Kalau ke depan sebenarnya kalau misalnya diva semoga amin lah ya Amin, gitu. ya. Tapi kalau Nazila sendiri pengennya penyanyi komersil atau tetap akan menjadi ini festival singer gitu. Mungkin kalau aku pastinya penyanyi komersil Kak. Penyanyi komersil ya. Karena aku lihat teman-temanku juga beda ya. Maksudnya ada yang benar-benar pengen di festival dan itu apapun dia ikutin sampai manapun. Ada yang hanya menjadi seorang singer komersil seperti itu. Iya.
Aku pengen akhirnya jadi penyanyi komersil karena untuk dari segi kualitas sendiri kita tuh perlu dari festival itu Kak, kayak gitu. Jadi baru dari festival ini pastinya kita berpindah ke industri atau komersil ini sendiri, kayak gitu Kak. Oke. Jadi kalau festival terus itu dari tujuan Nazila sendiri ntar nggak kecapai. Betul, untuk karena terkenalnya tujuannya sendiri. nanti adalah Iya. komersil ya. Namun dari festival itu kita bisa membuktikan bahwasanya kita berkualitas. Benar. Seperti itu. Nazila, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan nggak kepada pemirsa terkait dengan Nazila dan juga singlenya? Mungkin ada juga kata-kata yang menginspirasi juga bagi pemirsa yang di rumah. Teman-teman jangan lupa dengerin lagu aku, single perdana aku Terluka Karenamu. Lagunya bagus banget ya, jangan lupa didengerin di Spotify dimanapun itu ya. Dan juga untuk pesannya untuk teman-teman pastinya tetap semangat dan tetaplah dukung hobimu itu dan jangan ragu-ragu terhadap apa yang kamu lakukan karena itu pasti jalan terbaik itu. Oke, thank you banget Nazila yang udah mampir di podcast Sudut Pandang ya. Kita lebih mengenal lebih dalam lagi terkait dengan Nazila. Ternyata Nazila orangnya juga asik ya dan ternyata generasi muda ini perlu sosok seperti seorang Nazila yang terus berkarya namun pendidikannya pun juga tetap harus jalan ya. Jadi harus balance ataupun harus seimbang. Baik, terima kasih pemirsa YouTube RRI Jember yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe di channel YouTube RRI Jember di podcast Sudut Pandang. Saya Vidi pamit, sampai jumpa dan inilah dia persembahan terakhir dari Nazila Amanta, Terluka Karenamu.